Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jiwa. Selamat datang kembali di channel yang membahas rahasia kehidupan, alam semesta, dan perjalanan spiritual kita. Hari ini kita akan menyingkap sesuatu yang luar biasa. Pernahkah kalian merasakan momen ketika doa atau harapan yang kita panjatkan terasa dijawab tanpa suara, tanpa tanda yang jelas, namun hati kita tahu bahwa sesuatu sedang terjadi? Mungkin itu hadir sebagai perasaan damai, intuisi yang muncul tiba-tiba, atau kejadian-kejadian ajaib yang membuat kita tersadar bahwa semesta selalu bekerja, meski tanpa kita sadari. Di video kali ini, kita akan menelusuri perjalanan spiritual yang luar biasa, dari hening, bisikan, getaran hati, hingga pengalaman ajaib dan sinkronisitas, hingga akhirnya kita merasakan jawaban doa secara utuh. Setiap bagian akan membuka mata hati kita, mengajarkan kesabaran, kepercayaan, dan keselarasan dengan energi semesta. Jadi, pastikan Sobat Jiwa menonton hingga akhir, karena pengalaman dan pemahaman yang akan kita bagikan bukan hanya sekadar teori, tapi cara untuk merasakan keajaiban semesta dalam hidup sehari-hari. Saat hening menjadi jawaban. Alam semesta mulai berbicara. Ada saatnya dalam hidup, ketika dunia di sekitar kita tampak begitu bising, namun kita mendapati bahwa jawaban yang paling dalam datang justru dari keheningan. Dalam diam itulah alam semesta mulai berbicara, bukan melalui kata-kata yang bisa diucapkan, melainkan melalui getaran, perasaan, dan pengalaman yang menyentuh hati. Saat kita memejamkan mata dan menarik napas panjang, terkadang kita mulai menyadari bahwa doa yang kita panjatkan selama ini, yang mungkin tak terdengar oleh dunia, sesungguhnya telah diterima oleh semesta. Doa adalah bentuk komunikasi yang unik. Bukan sekadar permintaan atau harapan, tapi lebih sebagai pernyataan hati. Kita memohon dengan tulus, berharap agar kehidupan memberi arah atau keajaiban yang kita perlukan. Namun, seringkali kita lupa bahwa jawaban dari doa itu tidak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Alam semesta menjawab dengan bahasa yang halus, tersembunyi, dan hanya bisa dirasakan oleh hati yang sabar dan penuh kesadaran. Bayangkan momen ketika kamu duduk di tepi danau yang tenang, atau ketika malam gelap menyelimuti kota, dan hanya suara angin serta dedaunan yang terdengar. Dalam keheningan itu, tiba-tiba kamu merasa getaran aneh di dalam diri. Itu bukan imajinasi, bukan kebetulan. Itu adalah alam semesta yang mulai menjawab, meskipun tanpa kata-kata. Kadang, jawaban itu datang sebagai rasa damai yang mengalir melalui tubuhmu, kadang sebagai pengertian tiba-tiba tentang masalah yang selama ini membingungkan pikiranmu. Kehadiran alam semesta dalam bentuk yang tak kasat mata ini seringkali membuat kita ragu. Kita terbiasa dengan jawaban yang jelas, konkret, dan bisa diukur. Namun, kehidupan spiritual mengajarkan bahwa hal-hal terbesar dan paling berharga sering hadir dalam bentuk yang tak terlihat. Kita mungkin tidak mendapatkan surat dari langit, atau cahaya yang turun dari awan, tetapi kita merasakan kehadirannya melalui ketenangan hati, melalui inspirasi yang datang di saat yang tepat, atau melalui kesempatan yang muncul seolah dari udara tipis. Hening bukan berarti tidak ada suara. Hening adalah ruang di mana energi alam semesta bisa menembus dan berkomunikasi dengan kita. Banyak orang melewatkan momen ini karena terlalu sibuk mencari jawaban melalui aktivitas atau kata-kata orang lain. Padahal, alam semesta selalu memberi petunjuk. Petunjuk itu bisa berupa pertemuan yang tak disengaja dengan seseorang yang membawa pesan penting, sebuah buku yang seolah memilih untuk jatuh di hadapanmu, atau bahkan serangkaian peristiwa yang terasa sinkron, namun penuh makna. Pada titik ini, kita belajar untuk percaya bahwa tidak semua jawaban harus dijelaskan. Terkadang, keindahan dari doa adalah bagaimana alam semesta menjawab dengan cara yang tak terduga, memaksa kita untuk membuka mata hati, bukan hanya mata fisik. Kita mulai memahami bahwa doa bukan tentang mendapatkan apa yang kita minta, tetapi tentang menghubungkan diri dengan ritme kehidupan yang lebih besar. Proses ini memerlukan kesabaran dan ketekunan. Seringkali, kita berharap jawaban datang cepat, dan ketika tidak,
kita merasa kecewa. Namun, alam semesta memiliki waktu sendiri. Sama seperti benih yang membutuhkan waktu untuk tumbuh menjadi pohon, jawaban atas doa juga memerlukan ruang dan waktu untuk tumbuh dan muncul ke permukaan. Dan ketika kita membuka diri, ketika kita diam sejenak dan mendengarkan, kita akan menyadari bahwa jawaban itu sebenarnya sudah ada di sekeliling kita, hanya menunggu untuk diterima. Bagian pertama dari perjalanan ini adalah belajar mendengar hening. Belajar melihat tanda-tanda kecil yang sering diabaikan. Belajar merasakan energi yang datang dari alam, dari orang-orang, dari momen-momen yang tampaknya biasa, tapi sesungguhnya syarat makna. Di sini, kita mulai menyadari bahwa doa yang tulus tidak pernah hilang. Ia selalu diterima, dan jawaban yang diberikan alam semesta mungkin berbeda dari ekspektasi kita, namun selalu tepat. Di titik ini, hati yang terbuka mulai merasakan keajaiban sederhana. Angin yang tiba-tiba berubah arah, senyum orang asing yang memberi harapan, cahaya matahari yang jatuh dengan cara yang indah, atau suara alam yang menenangkan. Semua ini adalah bahasa semesta, bahasa yang tak memerlukan kata. Dan saat kita menyadarinya, kita pun mulai memahami bahwa setiap doa telah dijawab sejak awal, hanya menunggu kita untuk belajar mendengarnya. Hening adalah jawaban. Kesabaran adalah kunci. Dan hati yang terbuka adalah pintu yang memungkinkan kita untuk menyadari bahwa alam semesta selalu berbicara, bahkan ketika kita tidak mendengar suara apapun. Bisikan alam semesta yang hanya bisa dirasa. Setelah kita belajar mendengarkan hening, tahap berikutnya adalah memahami bisikan halus dari alam semesta. Bisikan ini berbeda dari suara biasa, ia bukan berasal dari lisan manusia atau bunyi nyata di sekitar kita. Ia hadir sebagai rasa yang tiba-tiba muncul dalam hati, sebagai dorongan yang tak bisa dijelaskan logika, atau sebagai getaran yang seolah menyentuh inti jiwa kita. Seringkali, kita melewatkan bisikan ini karena terlalu fokus pada dunia luar, kehidupan yang penuh jadwal, tugas, dan kebisingan. Kita terbiasa mencari jawaban melalui kata-kata, buku, atau saran orang lain, padahal jawaban yang paling murni seringkali datang dalam bentuk yang tak terlihat, tak terdengar, tapi bisa dirasakan. Bisikan semesta adalah bentuk komunikasi paling lembut dan paling pribadi. Ia hadir hanya bagi mereka yang mau membuka hati dan mempercayai intuisi. Bayangkan berada di tengah hutan atau di tepi pantai saat matahari mulai tenggelam. Alam seolah berhenti sejenak, semua hal menjadi tenang. Di saat seperti ini, mungkin kamu tiba-tiba merasakan rasa hangat atau damai mengalir dari dalam, atau muncul pemikiran yang membuat segala kebingungan di pikiranmu seakan menghilang. Itulah bisikan semesta. Ia bukan sebuah jawaban langsung yang keras dan jelas, tetapi perasaan lembut yang memberi arah, memberi petunjuk, atau menuntun kita pada kebenaran yang lebih besar. Bisikan ini kadang muncul dalam bentuk intuisi instan. Misalnya, ketika kamu dihadapkan pada pilihan sulit, tiba-tiba ada dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang rasanya benar, meskipun logika mengatakan sebaliknya. Dorongan ini bukan kebetulan. Ia adalah cara alam semesta berbicara tanpa kata. Ia muncul bukan untuk memaksa, tapi untuk menunjukkan jalur yang sejalan dengan takdir dan kebaikan yang lebih besar. Yang menarik, bisikan ini seringkali muncul melalui perasaan fisik. Kita bisa merasakan energi tertentu di perut, dada, atau kepala ketika alam semesta mencoba memberi sinyal. Mungkin muncul rasa lega, hangat, atau bahkan getaran kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. Ini adalah bahasa tubuh yang merespon energi semesta, sebuah komunikasi yang jauh lebih halus daripada kata-kata. Namun, memahami bisikan ini memerlukan ketelitian dan latihan hati. Kita harus belajar membedakan antara bisikan yang datang dari semesta dengan suara ego atau rasa takut kita sendiri. Ego sering berbicara melalui kegelisahan, keraguan, dan keinginan yang terburu-buru. Sedangkan bisikan semesta muncul dengan cara yang tenang, lembut, dan mengarahkan kita pada jalan yang tepat tanpa menimbulkan tekanan atau kecemasan. Proses ini juga mengajarkan kita tentang kepercayaan dan kesabaran.
Bisikan semesta tidak selalu hadir ketika kita ingin atau saat kita memintanya dengan tergesa-gesa. Ia datang ketika hati kita benar-benar siap mendengar, ketika kita mampu menerima pesan dalam bentuk yang sederhana, dan ketika kita mulai menyadari bahwa jawaban sejati tidak selalu terlihat jelas. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah diam, menyimak, dan merasakan setiap momen dengan kesadaran penuh. Tanda-tanda yang dibisikkan alam semesta bisa sangat halus. Mungkin berupa mimpi yang membekas di pagi hari, pertemuan tak sengaja dengan seseorang yang memberi inspirasi, atau bahkan serangkaian kejadian yang terasa seperti kebetulan, namun menimbulkan pemahaman baru dalam hati kita. Semua ini adalah cara semesta berkomunikasi, bukan melalui kata, tapi melalui pengalaman, simbol, dan energi yang menggetarkan jiwa. Semakin kita terbiasa mendengarkan bisikan ini, semakin kita menyadari bahwa kehidupan tidak pernah benar-benar acak. Segala hal, bahkan yang tampak sepele, memiliki makna. Alam semesta menuntun kita melalui bisikan halusnya, mengarahkan langkah kita, dan menguatkan keyakinan kita untuk percaya pada rencana yang lebih besar. Kita belajar bahwa meskipun dunia tampak kacau dan penuh ketidakpastian, ada arah yang jelas bagi mereka yang mau mendengar. Akhirnya, bagian kedua dari perjalanan ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa keajaiban terbesar sering hadir dalam bentuk yang paling lembut. Tidak semua jawaban harus keras, nyata, atau terlihat. Beberapa jawaban muncul sebagai rasa yang mendalam, sebagai ketenangan yang tiba-tiba, atau sebagai inspirasi yang muncul secara tiba-tiba dalam hati. Dengan kesadaran ini, kita mulai mampu menerjemahkan bahasa semesta, mengerti makna tersembunyi dari setiap pengalaman, dan menemukan jawaban atas doa kita, meskipun tanpa kata-kata. Bisikan semesta adalah panggilan untuk belajar mempercayai perasaan, mengikuti intuisi, dan menyadari bahwa setiap hal, sekecil apapun, memiliki makna. Dengan begitu, kita tidak lagi hanya menunggu jawaban, tetapi mulai merasakan jawaban itu dalam setiap detak hati, dalam setiap napas, dan dalam setiap langkah kehidupan. Getaran hati yang tak bisa dibohongi. Setelah kita belajar mendengar hening dan merasakan bisikan alam semesta, tahap berikutnya adalah menyadari getaran hati yang tak bisa dibohongi. Ini adalah bentuk komunikasi paling murni dari diri kita sendiri, sekaligus dari semesta. Hati memiliki bahasa yang berbeda dari pikiran, ia berbicara melalui rasa, intuisi, dan getaran yang menggetarkan jiwa. Ketika hati berbicara, kita tahu tanpa ragu apakah sesuatu itu benar atau salah, apakah sebuah langkah tepat atau justru menyesatkan. Getaran hati sering muncul ketika kita menghadapi dilema, pilihan sulit, atau momen yang menentukan hidup. Mungkin logika kita berkata satu hal, tetapi hati terasa lain. Disinilah peran hati sebagai kompas spiritual, ia tidak bisa dibohongi. Semua kepalsuan, kebohongan, atau ketakutan yang kita sembunyikan dalam pikiran akan segera terasa dalam hati. Ada sensasi yang lembut, namun tegas, yang memberi tanda apakah jalan yang kita pilih selaras dengan kebaikan dan takdir kita. Kadang, getaran ini muncul sebagai rasa hangat yang menenangkan, seolah seluruh tubuh dan jiwa menerima kejelasan. Di waktu lain, ia terasa sebagai ketegangan atau rasa tidak nyaman, sebuah peringatan halus dari alam semesta agar kita berhenti, merenung, atau mengambil langkah yang berbeda. Tidak jarang, getaran ini muncul sebelum kita menyadari adanya tanda-tanda atau jawaban lain dari semesta. Dengan kata lain, hati sering menjadi alat pertama semesta untuk berbicara kepada kita. Yang menakjubkan adalah, semakin kita terbuka pada getaran hati, semakin kita menyadari keselarasan antara diri kita dan alam semesta. Kita mulai melihat pola dalam kehidupan. Setiap peristiwa yang terjadi, setiap pertemuan, setiap kebetulan, ternyata memiliki makna yang lebih dalam. Getaran hati bukan hanya memberi petunjuk tentang tindakan yang harus kita ambil, tetapi juga mengajarkan kita untuk memahami ritme kehidupan dan menyesuaikan diri dengan arus energi yang lebih besar. Namun, mendengar hati bukanlah hal yang mudah. Dunia modern dipenuhi gangguan, pikiran yang bising, ekspektasi orang lain,
dan tuntutan sosial yang sering membuat kita melupakan suara terdalam dari diri sendiri. Disinilah latihan kesadaran menjadi penting. Kita harus belajar memisahkan suara hati dari kebisingan ego, belajar membedakan intuisi sejati dari rasa takut atau keinginan yang semu. Hati sejati selalu lembut, jujur, dan penuh kasih. Ia tidak mendesak, tidak menuntut, tetapi menuntun dengan kejelasan yang halus dan pasti. Getaran hati juga hadir melalui pengalaman sehari-hari. Mungkin melalui pertemuan singkat dengan seseorang yang mengubah perspektif, atau melalui keputusan sederhana yang terasa benar, meski tampak sepele. Semesta sering menggunakan hati kita sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan-pesan penting. Oleh karena itu, orang yang mampu mendengarkan getaran hati akan menemukan petunjuk yang tersembunyi di balik setiap pengalaman hidup, bahkan dalam hal-hal yang tampaknya biasa. Selain itu, getaran hati mengajarkan kita tentang kejujuran pada diri sendiri. Ketika kita mengabaikan rasa dalam hati, sering muncul rasa hampa, kebingungan, atau bahkan penderitaan. Sebaliknya, ketika kita mempercayai hati dan mengikuti intuisi yang murni, kita merasakan kebebasan dan kedamaian yang sejati. Kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian materi atau kesuksesan luar, tetapi tentang menyelaraskan diri dengan energi semesta dan kebenaran batin. Bagian ketiga dari perjalanan ini menekankan satu prinsip penting. Hati selalu mengetahui kebenaran, bahkan ketika pikiran kita ragu. Ia adalah penghubung antara kita dan alam semesta, titik di mana intuisi bertemu dengan takdir, di mana pengalaman sehari-hari membawa pemahaman yang lebih dalam. Saat kita mampu mendengarkan getaran hati, kita tidak lagi tersesat oleh kebisingan dunia atau dilema ego. Kita mulai berjalan dengan keyakinan, tahu bahwa setiap langkah, meski kecil, diiringi oleh petunjuk yang tak terlihat. Akhirnya, getaran hati mengajarkan kita tentang kepercayaan total pada diri sendiri dan semesta. Kita belajar bahwa doa, bisikan, dan rasa damai yang muncul dalam hati bukanlah kebetulan. Ia adalah bahasa alam semesta yang paling murni, cara semesta berkomunikasi tanpa kata. Dan ketika kita menyadarinya, kita menemukan bahwa jawaban atas pertanyaan terdalam hidup selalu ada di dalam diri kita sendiri, menunggu untuk dirasakan, dipercaya, dan diikuti. Dengan menyadari dan mengikuti getaran hati, kita mulai merasakan keselarasan sejati dengan kehidupan, merasakan energi semesta yang mengalir melalui setiap napas dan langkah kita. Inilah fondasi untuk perjalanan spiritual selanjutnya, di mana keajaiban mulai muncul, dan doa yang selama ini kita panjatkan perlahan menjawab dirinya sendiri melalui momen-momen yang luar biasa. Kejadian ajaib yang mengubah hidup tanpa pernah kamu minta. Setelah kita belajar mendengar hening, merasakan bisikan semesta, dan mengikuti getaran hati, kita mulai memasuki fase yang paling menakjubkan dalam perjalanan spiritual ini, keajaiban yang muncul tanpa permintaan. Kejadian-kejadian ini seringkali datang tiba-tiba, seolah alam semesta ingin menunjukkan bahwa doa kita telah diterima dan jawaban itu sedang bergerak untuk mewujudkan dirinya, meskipun kita tidak menyadarinya. Kejadian ajaib ini berbeda dari apa yang biasa kita sebut keberuntungan. Ia bukan sekadar kebetulan atau hasil dari usaha manusia semata. Ia adalah manifestasi energi semesta, yang muncul sebagai bentuk jawaban untuk doa-doa yang telah kita panjatkan dengan tulus. Kadang, keajaiban itu sederhana. Bertemu orang yang tepat di waktu yang tepat, menemukan solusi dari masalah yang tampaknya tak mungkin, atau mengalami peristiwa yang membuka wawasan baru tentang hidup. Kadang pula, ia dramatis dan menggetarkan, mengubah arah hidup kita dalam sekejap. Salah satu ciri dari kejadian ajaib ini adalah ketidakterdugaan. Ia muncul bukan karena kita mengontrol atau merencanakan, tetapi karena semesta merespons dengan cara yang paling tepat untuk kita. Banyak orang tidak menyadari kehadiran keajaiban ini karena terlalu sibuk mencari jawaban dengan logika atau mengukur segala hal melalui kacamata materi. Padahal, keajaiban sejati sering hadir di luar perhitungan manusia, melalui jalur yang hanya bisa dirasakan hati. Contohnya, mungkin suatu hari kita merasa bimbang,
bingung tentang arah hidup atau keputusan penting. Kita mungkin berdoa dalam diam, berharap ada petunjuk. Tiba-tiba, seorang teman lama muncul dan memberi saran yang membuka mata kita, atau kita menemukan sebuah buku atau artikel yang seolah ditakdirkan untuk kita baca. Kejadian seperti ini mungkin tampak biasa bagi orang lain, namun bagi kita, itu adalah jawaban langsung dari semesta. Yang menarik, kejadian ajaib ini sering hadir melalui sinkronisitas, yakni rangkaian peristiwa yang terasa saling terhubung dan cocok dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya, ketika kita sedang berpikir tentang sebuah peluang, tiba-tiba ada seseorang menawarkan bantuan, atau sebuah pintu terbuka tanpa kita meminta. Sinkronisitas semacam ini menunjukkan bahwa alam semesta bekerja secara harmonis, mengatur segala sesuatu sesuai dengan energi yang kita pancarkan melalui doa, hati, dan perasaan kita. Selain itu, keajaiban juga mengajarkan kita tentang kepercayaan total pada proses kehidupan. Kadang kita merasa tidak ada harapan, atau kita menunggu jawaban yang jelas, namun alam semesta memberi pelajaran, jawaban itu selalu datang, tetapi bukan selalu dalam bentuk yang kita bayangkan. Kejadian ajaib mengingatkan kita bahwa semesta memiliki cara yang unik dan sempurna untuk menuntun kita, bahkan melalui momen-momen yang awalnya tampak tidak penting atau sepele. Kejadian ajaib juga sering hadir sebagai transformasi internal. Tidak selalu berupa perubahan fisik atau materi. Terkadang, yang terjadi adalah perubahan dalam persepsi kita, dalam cara kita memahami diri sendiri dan dunia. Kita mulai melihat keindahan dalam kesederhanaan, menemukan makna di balik penderitaan, dan belajar bersyukur atas hal-hal kecil. Transformasi ini adalah inti dari keajaiban yang tak terlihat, mengubah hati dan pikiran kita sehingga kita selaras dengan energi semesta. Momen-momen ajaib ini juga mengajarkan kita untuk bersikap terbuka dan peka terhadap kehidupan. Kita mulai menyadari bahwa setiap orang, setiap peristiwa, dan setiap pengalaman memiliki peran dalam perjalanan spiritual kita. Bahkan hal-hal yang tampak negatif sekalipun, ketika ditelaah dengan hati yang terbuka, dapat menjadi bagian dari jawaban yang lebih besar, bagian dari keajaiban yang tersembunyi. Bagian keempat ini menekankan satu hal penting, bahwa doa tidak pernah sia-sia, dan jawaban semesta selalu hadir, meski tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Alam semesta bekerja melalui cara yang halus dan ajaib, membawa kita pada momen-momen yang mengubah hidup secara dramatis, sekaligus mengajarkan kita untuk bersyukur, percaya, dan tetap membuka hati. Akhirnya, ketika kita mulai mengenali keajaiban-keajaiban kecil ini, kita akan merasakan keterhubungan yang mendalam antara diri sendiri dan alam semesta. Setiap napas, setiap langkah, setiap pertemuan, memiliki tujuan. Dan ketika kita mampu melihat dan merasakannya, kita menyadari bahwa hidup penuh keajaiban, bahkan tanpa kita meminta secara langsung. Keajaiban itu adalah cara semesta menunjukkan bahwa doa kita didengar, dan kita tidak pernah berjalan sendiri. Pelajaran alam semesta yang hanya bisa dimengerti setelah waktu. Setelah kita mengalami hening, merasakan bisikan, mengikuti getaran hati, dan menyaksikan keajaiban yang tiba-tiba hadir, kita memasuki fase yang lebih dalam, pelajaran dari alam semesta yang baru dapat dipahami seiring waktu. Tahap ini adalah momen di mana pengalaman-pengalaman sebelumnya mulai disusun oleh alam semesta menjadi makna yang lebih besar, sebuah pemahaman yang tidak bisa dipaksakan atau segera dimengerti. Kehidupan sering memberi jawaban secara bertahap. Doa-doa yang dipanjatkan tidak selalu dijawab secara instan. Beberapa jawaban hadir dalam bentuk pengalaman yang harus kita jalani, yang terkadang tampak membingungkan atau bahkan menyakitkan. Namun, seiring waktu, kita akan menyadari bahwa setiap momen itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Alam semesta mengajarkan kita melalui proses, bukan hanya hasil akhir. Pelajaran semesta sering hadir melalui peristiwa yang tampak biasa atau tidak menyenangkan. Kita mungkin mengalami kegagalan, penolakan, atau kehilangan yang awalnya membuat hati kita hancur. Namun, ketika kita menoleh ke belakang beberapa bulan atau tahun kemudian, kita melihat pola yang tak terlihat sebelumnya,
Kegagalan itu membuka jalan bagi peluang yang lebih baik, penolakan itu melindungi kita dari kesalahan yang lebih besar, dan kehilangan itu memberi kita pemahaman serta kedewasaan yang tak ternilai. Inilah cara alam semesta bekerja, memberi pelajaran terlebih dahulu, baru kemudian menjelaskan maknanya. Kebijaksanaan yang muncul dari pengalaman ini sering bersifat internal dan spiritual. Tidak semua pelajaran disampaikan melalui kejadian luar. Beberapa datang melalui rasa, intuisi, atau refleksi mendalam. Kita mungkin mulai memahami nilai kesabaran, pentingnya bersyukur, atau kekuatan melepaskan. Semua itu adalah bentuk jawaban yang halus, yang hanya bisa dipahami oleh hati yang terbuka dan jiwa yang siap menerima. Selain itu, pelajaran alam semesta mengajarkan kita tentang kesabaran dan kepercayaan. Seringkali kita terburu-buru menginginkan jawaban, ingin melihat hasil segera, atau menuntut agar doa kita dikabulkan sesuai dengan waktu dan cara kita. Namun alam semesta bekerja di luar batas waktu manusia. Jawaban yang tepat datang ketika hati kita benar-benar siap, dan ketika kita telah menjalani pengalaman yang memberi konteks bagi pemahaman itu. Kesabaran adalah kunci untuk menerima pelajaran ini. Pelajaran ini juga menekankan konektivitas segala sesuatu dalam kehidupan. Setiap kejadian, pertemuan, dan pengalaman memiliki peran dalam membentuk diri kita dan jalan hidup kita. Kita mulai menyadari bahwa tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. Semua yang tampak acak pada awalnya, sebenarnya adalah benang takdir yang saling terkait, membentuk pola yang indah dan sempurna. Lebih jauh lagi, pelajaran semesta sering hadir melalui refleksi pribadi. Kita perlu meluangkan waktu untuk merenung, menulis, atau bahkan hanya duduk diam dalam hening, menyadari perjalanan hidup kita. Dalam proses ini, kita menemukan makna dari pengalaman yang dulunya membingungkan. Kita mulai memahami bahwa alam semesta selalu mengajarkan kita, bahkan melalui kesalahan dan penderitaan, untuk membawa kita pada kebijaksanaan, kedamaian, dan penyelarasan dengan energi yang lebih besar. Tahap ini juga mengajarkan kita kerendahan hati. Seringkali kita merasa tahu segalanya atau menginginkan kendali penuh atas hidup, namun pengalaman yang diberikan semesta mengingatkan kita bahwa ada kekuatan yang lebih besar di luar diri kita. Alam semesta memiliki cara unik untuk menunjukkan bahwa setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap pengalaman adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Pelajaran yang kita terima sering muncul dalam bentuk tantangan yang tampaknya sulit, tetapi pada akhirnya membimbing kita menuju pemahaman dan pertumbuhan spiritual. Bagian kelima ini menekankan bahwa waktu adalah guru yang tak ternilai. Kita mungkin tidak selalu mengerti jawaban doa atau pesan semesta pada saat itu, tetapi seiring perjalanan hidup, semuanya menjadi jelas. Pelajaran yang tampaknya sulit, kejadian yang membingungkan, dan momen yang tampak tidak adil, semuanya menjadi bagian dari pola yang lebih besar yang membawa kita pada kesadaran, kedamaian, dan kebijaksanaan yang tak tergantikan. Akhirnya, ketika kita mampu memahami pelajaran ini, kita mulai melihat hidup sebagai serangkaian pengalaman yang saling terhubung, bukan sekadar kejadian acak. Kita menyadari bahwa alam semesta selalu bekerja untuk kebaikan kita, dan setiap doa, setiap bisikan hati, dan setiap getaran jiwa, semuanya membentuk sebuah perjalanan yang syarat makna. Pelajaran ini, yang hanya bisa dimengerti setelah waktu, menjadi fondasi bagi kita untuk melangkah lebih jauh ke dalam pengalaman spiritual, siap menyambut keajaiban berikutnya yang akan mengubah pandangan kita terhadap hidup selamanya. Kebetulan atau rencana ilahi? Saat semua terasa saling terhubung. Setelah kita melewati hening, bisikan, getaran hati, keajaiban, dan pelajaran waktu, kita mulai memasuki fase yang paling menakjubkan, menyadari keterhubungan semua hal dalam hidup. Di titik ini, sering muncul pertanyaan dalam diri, apakah semuanya hanya kebetulan, ataukah ada rencana ilahi yang tersembunyi di balik setiap momen? Pertanyaan ini membuka pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana alam semesta bekerja, dan bagaimana doa serta energi kita berinteraksi dengan rencana yang lebih besar. Kebetulan, bagi sebagian orang, hanyalah rangkaian kejadian acak.
Namun bagi mereka yang telah belajar mendengar bisikan semesta dan merasakan getaran hati, kebetulan mulai tampak sebagai simbol, tanda, dan jawaban tersembunyi. Misalnya, bertemu orang yang tepat di waktu yang tepat, menemukan buku atau pesan yang seolah dipersiapkan khusus untuk kita, atau mengalami pengalaman yang membuka kesadaran baru. Semua ini terasa begitu sinkron, sehingga sulit dipercayai sebagai kebetulan semata. Inilah yang disebut sinkronisitas, fenomena di mana peristiwa yang tampaknya tidak terkait justru saling terhubung, membawa makna yang mendalam bagi kehidupan kita. Alam semesta, melalui sinkronisitas ini, menunjukkan bahwa setiap doa, setiap niat, dan setiap getaran hati kita, sebenarnya sedang berinteraksi dengan energi yang lebih besar. Kadang, kita baru menyadari keterkaitan ini setelah waktu berjalan, ketika pola yang tersembunyi mulai tampak jelas. Pertanyaan, apakah ini kebetulan atau rencana ilahi? Bukanlah sekadar teka-teki filosofis. Ia adalah undangan bagi kita untuk melatih kesadaran dan kepekaan spiritual. Ketika kita mampu melihat pola, kita mulai memahami bahwa segala sesuatu memiliki tujuan. Bahkan hal-hal yang tampak negatif sekalipun, ketika dicermati dengan hati yang terbuka, membawa kita pada pengalaman, pembelajaran, atau perubahan yang sejalan dengan takdir dan kebaikan yang lebih besar. Di saat-saat tertentu, kita mungkin merasa bahwa hidup penuh ketidakpastian. Kita melihat kejadian yang tampak acak, kehilangan yang tak bisa dijelaskan, atau kesulitan yang muncul tanpa alasan. Namun, dengan kesadaran, kita mulai menyadari bahwa tidak ada hal yang benar-benar terjadi secara acak. Alam semesta mengatur semuanya dengan pola yang rumit, namun indah, dan setiap momen, sekecil apapun, memiliki makna yang akan membawa kita pada pemahaman lebih dalam. Keterhubungan ini juga mengajarkan kita tentang tanggung jawab pribadi terhadap energi yang kita pancarkan. Setiap pikiran, doa, dan tindakan kita menciptakan gelombang energi yang beresonansi dengan alam semesta. Kita mulai memahami bahwa kita tidak hanya pasif menerima kejadian, tetapi juga ikut berperan dalam menciptakan realitas melalui vibrasi, niat, dan keputusan yang kita buat. Inilah alasan mengapa kebetulan sering terasa seperti jawaban, kita dan semesta saling berinteraksi dalam tarian tak terlihat. Selain itu, kesadaran akan keterhubungan ini membawa kita pada rasa syukur yang lebih dalam. Kita mulai melihat bahwa setiap pertemuan, setiap pengalaman, bahkan setiap tantangan, adalah bagian dari jaringan yang lebih besar, yang bertujuan menuntun kita pada kebijaksanaan, pertumbuhan, dan pemahaman spiritual. Hidup menjadi lebih kaya dan bermakna, karena setiap hal yang terjadi memiliki tujuan, meskipun terkadang baru kita mengerti belakangan. Bagian keenam ini juga menekankan pentingnya kepercayaan total pada rencana ilahi. Kita belajar untuk melepaskan kebutuhan akan kendali penuh, dan mulai menyadari bahwa semesta bekerja melalui cara yang halus dan sempurna. Bahkan ketika jalannya tampak sulit atau membingungkan, ada pola yang tersembunyi, menyusun setiap momen agar kita berada di tempat dan waktu yang tepat untuk menerima jawaban doa, pelajaran, dan keajaiban yang kita butuhkan. Kesadaran ini mengubah cara kita melihat kehidupan. Kita tidak lagi melihat peristiwa sebagai serangkaian kebetulan, melainkan sebagai panggilan untuk merenung, belajar, dan menyelaraskan diri dengan energi yang lebih besar. Kita mulai memperhatikan tanda-tanda kecil, merasakan intuisi yang membimbing, dan menyadari bahwa setiap pengalaman adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Akhirnya, saat kita memahami keterhubungan ini, kita mulai merasakan kedamaian yang mendalam. Kita menyadari bahwa hidup bukanlah serangkaian peristiwa acak, melainkan jaringan yang saling terhubung, diatur oleh tangan ilahi, dan bahwa setiap doa, setiap bisikan hati, dan setiap getaran jiwa memiliki tempatnya dalam rencana besar itu. Dengan pemahaman ini, kita siap untuk memasuki bagian terakhir dari perjalanan spiritual ini, di mana jawaban doa benar-benar dirasakan secara utuh, dan kekuatan alam semesta menyatu dalam pengalaman yang menyentuh jiwa. Ketika doamu dijawab tanpa kata, mengalami kekuatan alam semesta. Setelah melalui perjalanan panjang, dari hening, bisikan,
getaran hati, keajaiban, pelajaran waktu, hingga menyadari keterhubungan setiap hal, kita akhirnya tiba pada puncak pengalaman spiritual, saat doa yang telah lama dipanjatkan dijawab tanpa kata-kata, dan kita benar-benar merasakan kekuatan alam semesta bekerja dalam hidup kita. Bagian ini adalah puncak kesadaran, di mana semua pengalaman sebelumnya bersatu menjadi pemahaman mendalam tentang realitas yang lebih besar. Mengalami jawaban doa tanpa kata adalah pengalaman yang unik. Ia tidak hadir dalam bentuk ucapan, tulisan, atau tanda yang jelas bagi semua orang. Ia hadir sebagai energi, getaran, dan perasaan yang menggetarkan jiwa. Mungkin berupa ketenangan mendalam yang tiba-tiba menyelimuti hati, atau munculnya inspirasi dan solusi yang seolah datang dari udara tipis. Kadang, ia hadir melalui kejadian yang tampak biasa, namun saat direnungkan, terasa penuh makna dan keselarasan sempurna. Pada titik ini, kita menyadari bahwa doa sejati bukanlah sekadar permintaan untuk mendapatkan sesuatu, melainkan komunikasi dengan alam semesta, penyampaian niat, harapan, dan rasa percaya. Alam semesta merespons bukan dengan cara yang bisa diatur atau diprediksi, melainkan melalui bentuk yang paling tepat untuk kita, menyesuaikan dengan energi, kesiapan hati, dan jalur kehidupan kita. Itulah mengapa jawaban seringkali datang tanpa kata, melalui momen-momen yang menggetarkan, pengalaman yang menyadarkan, dan kesadaran yang membuka mata hati. Kekuatan alam semesta ini terasa nyata ketika kita mulai menyadari sinkronisitas dan tanda-tanda halus yang muncul di sekitar kita. Seperti angin yang tiba-tiba bertiup menenangkan, cahaya matahari yang menembus awan di saat yang tepat, atau pertemuan singkat dengan seseorang yang membawa pesan yang selama ini kita cari. Semua itu adalah bahasa semesta, jawaban yang disampaikan melalui simbol dan pengalaman, bukan melalui kata-kata. Yang luar biasa, pengalaman ini mengajarkan kita keselarasan dengan energi hidup. Kita mulai memahami bahwa doa, niat, dan getaran hati kita bukan hanya tindakan pasif, tetapi bagian dari interaksi kosmik dengan semesta. Ketika kita membuka diri dan mempercayai proses, setiap langkah, setiap pertemuan, dan setiap momen membawa kita lebih dekat pada pemahaman dan manifestasi doa kita. Kita menyadari bahwa alam semesta tidak hanya mendengar, tetapi juga bekerja untuk menyelaraskan segala hal agar energi kita dan takdir kita sejalan. Selain itu, pengalaman ini menghadirkan rasa syukur dan kekaguman yang mendalam. Kita menyadari bahwa jawaban doa seringkali datang dalam bentuk yang berbeda dari ekspektasi, namun selalu tepat. Alam semesta menuntun kita melalui cara yang halus, mengajarkan bahwa keajaiban tidak selalu berupa sesuatu yang besar dan spektakuler. Kadang, keajaiban terbesar adalah perasaan damai, pemahaman yang mendalam, atau perubahan perspektif yang membuka jalan bagi pertumbuhan spiritual dan pribadi. Pengalaman doa yang dijawab tanpa kata juga menekankan pentingnya percaya pada proses dan waktu. Tidak setiap doa dijawab segera atau dalam bentuk yang kita bayangkan. Jawaban datang ketika kita benar-benar siap menerima, ketika hati kita terbuka, dan ketika pengalaman hidup memberi konteks yang diperlukan agar kita memahami maknanya. Ini adalah pelajaran tentang kesabaran, kepercayaan, dan keterbukaan hati, yang membuat kita semakin selaras dengan energi semesta. Bagian terakhir dari perjalanan ini menegaskan bahwa kekuatan alam semesta bekerja melalui cara yang tak terlihat. Kita mungkin tidak menyadarinya setiap saat, namun setiap doa, setiap niat, dan setiap getaran hati kita telah menciptakan gelombang energi yang menghubungkan kita dengan pola kosmik yang lebih besar. Pengalaman ini membawa kesadaran bahwa hidup bukan sekadar serangkaian peristiwa acak, melainkan perjalanan yang penuh makna, di mana setiap langkah kita adalah bagian dari tatanan yang sempurna dan penuh cinta. Ketika kita mampu merasakan jawaban doa ini, kita menemukan kedamaian, kepercayaan, dan kebijaksanaan yang mendalam. Kita mulai hidup dengan kesadaran bahwa segala sesuatu di sekitar kita memiliki tujuan, bahwa kita selalu didengar, dan bahwa alam semesta selalu bekerja untuk kebaikan kita. Ini adalah puncak dari perjalanan spiritual, mengalami jawaban doa dalam bentuk energi, perasaan, dan pengalaman,
tanpa perlu kata-kata, namun terasa begitu nyata dan menggetarkan. Akhirnya, bagian ketujuh ini menutup perjalanan panjang dengan kesadaran penuh bahwa doa kita telah diterima, bahwa alam semesta selalu berbicara, dan bahwa kita adalah bagian dari jaringan kehidupan yang saling terhubung dan harmonis. Pengalaman ini mengubah pandangan kita tentang hidup, mengajarkan kita untuk lebih peka, lebih percaya, dan lebih bersyukur, serta membimbing kita untuk melangkah dengan keyakinan dan kedamaian, mengetahui bahwa setiap doa, setiap niat, dan setiap getaran hati memiliki tempatnya dalam tatanan sempurna alam semesta.